kalau di dalam ekonomi keluarga itu pilarnya 4, ya, pilarnya 4. Yang pertama income, ya, di dalam keluarga itu household itu pilar ekonomi keluarga itu 4. Yang pertama adalah income, income itu gaji. Yang kedua adalah spending, spending itu belanja. Yang ketiga adalah saving, saving itu adalah kita nabung, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah investing, ya. Kita sekarang yang lagi investing, yang lagi hot adalah emas, ya, karena emas lagi naik terus, ya. Dolar juga takut juga sekarang, apalagi investasi di sektor real, ya, startup segala macam agak menakutkan. Di masa pandemi 4 pilar itu gimana? Ini kalau kita mau motret rumah tangga Indonesia, kita bisa motret dari 4 pilar itu. Kalau income kira-kira naik atau turun, teman-teman? Ya, kalau income karena ada layoff segala macam, jadi income itu kecenderungannya akan turun, ya. Terus kemudian spending, teman-teman, ya, karena masa-masa krisis gini, masa tidak menentu, teman-teman juga merasa nggak tahu nih, nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, tiba-tiba kena layoff segala macam, ya, maka kemudian mereka akan cenderung untuk tidak spending, ya. Jadi yang jadi masalahnya Pak Jokowi sekarang itu adalah karena kita ini nggak spending gitu. Pertama karena hidup di gua. Kalau hidup di gua, kebutuhannya nggak macam-macam, maka kita mengurangi spending. Nggak cuma itu, ketika kondisi tidak nggak jelas seperti sekarang, maka orang akan cenderung jaga-jaga. Nanti kalau ada anggota keluarga kena COVID, ya, kita tahu obat mahal, rumah sakit mahal, maka duitnya itu banyak ditabung untuk jaga-jaga. So, income-nya akan cenderung turun, spending-nya akan turun, saving-nya gimana? Saving-nya akan cenderung naik, ya. Makanya sekarang bank-bank itu masih belum terasa, teman-teman, ya. Jadi bank-bank itu sekarang namanya DPK, ya, dana pihak ketiga, atau kalau orang bank nyebutnya funding. Funding itu tabungan atau deposito itu justru naik. Jadi cadangan duit di bank itu sekarang justru lagi bagus gitu. Tapi bank itu, makanya bank saya masukkan di tengah itu, in between. Karena bank itu dari sisi funding lagi bagus, tetapi dari sisi lending bank nggak berani ngeluarin duit gitu, ya, karena resikonya di masa krisis kayak gini banyak orang bangkrut, banyak orang jatuh, maka ngasih kredit itu akan jadi harus sangat selektif gitu. Jadi bank itu kenapa di tengah, in between? Karena dari sisi funding, ya, orang nabung itu tinggi, tetapi dari sisi lending itu akan sangat berisiko. Jadi ada bagusnya, ada jeleknya kalau bank. Nah, itu yang ketiga. Terus kemudian yang investing, kira-kira naik atau turun? Investing, teman-teman, konsumen akan cenderung melakukan investasi yang sangat-sangat prudent. Ya, contohnya emas, ya. Jadi atau deposito, kalau mau nggak ada risiko ya deposito. Jadi investasi ke hal-hal yang berisiko dihindari, karena ini masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang bahaya. Ya, tadi saya cerita kalau sampai di Oktober BPS sudah mengumumkan kita negatif lagi, berarti apa? Berarti officially Indonesia itu berada di dalam krisis, ya. Kalau nanti di semester 4 masih juga negatif, ya, semester 1 tahun 2021 akan negatif juga, maka kita memasuki ambang, kita memasuki era namanya depresi, ya. Depresi itu kalau di Amerika terjadi tahun 1930, teman-teman. Jadi kalau resesi berkepanjangan, ya, itu namanya depresi, ya. Teman-teman, sekarang ini kenapa Pak Jokowi ngasih duit 600.000 untuk pegawai yang gajinya kurang, atau ngasih 2,5 juta untuk UKM, tujuannya adalah agar masyarakat itu spending. Jadi kita itu belanja itu bagus untuk Indonesia. Kenapa? Karena 60% ya GDP kita atau gross atau pendapatan kita atau pertumbuhan ekonomi kita itu datangnya 60% dari konsumsi. Ada investasi, ada government spending, itu 60%-nya adalah konsumsi rumah tangga atau konsumsi kita. Jadi kalau ibu-ibu belanja di MKG itu bagus gitu, karena itu bagus untuk untuk pertumbuhan kita. Yang bahaya yang sekarang kita berada di ambang resesi, itu kuncinya 2. Ya, untuk penyelamatan pemadam kebakaran agar kita nggak masuk ke jurang resesi itu 2. Yang pertama adalah government spending, makanya kemudian kenapa Pak Jokowi perlu banyak ngasih insentif ya ke rumah tangga, jaring pengaman sosial. Yang kedua adalah consumer spending. Jadi ini mestinya harus ada gerakan ibu-ibu belanja, ya.
Kalau ibu-ibu belanja yang terjadi apa? Kalau ibu-ibu belanja berarti yang terjadi maka barangnya yang di MKG itu akan laku. Kalau barangnya laku berarti pabriknya jalan enggak? Kalau barangnya laku berarti pabriknya jalan. Kalau pabriknya jalan berarti gajinya karyawan aman enggak? Ya, aman dan bahkan bisa naik. Kalau karyawannya gajinya naik maka dia akan spending lagi. Jadi muter. Muter. Ekonomi dikatakan muter itu kalau konsumen belanja, industri hidup, ya, gajinya bagus, terus gajinya ini kan pegawai ini kan konsumen juga, dia belanja lagi, jadi muter gitu. Nah, resesi itu terjadi kalau kondisinya sebaliknya. Ibu-ibu nggak belanja karena takut, ya kondisinya nggak menentu kayak gini. Kalau nggak belanja berarti apa? Berarti pabriknya nggak hidup gitu. Kalau pabriknya nggak hidup, maka kemudian dia akan lay off karyawan. Kalau karyawan di lay off, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si karyawan nggak akan belanja gitu. Jadi muter lagi. Ya, jadi sekarang agenda terbesar dari Pak Jokowi adalah bagaimana muterin ekonomi itu. Ya, muterin ekonomi.